Ya, karena saya belum buat untuk materi geografi hari ini, konsep wilayah, perwilayahan, dan tata ruang. Oke. Sebelum kita mulai, mungkin ada yang tahu apakah yang dimaksud dengan wilayah? Apa wilayah? Wilayah itu adalah daerah. Wilayah itu adalah daerah atau area. Daerah atau area. Kemudian kalau perwilayahan itu apa? Perdaerahan atau lebih dari satu wilayah dan tata ruang. Ya, untuk konsep wilayah sendiri itu mempunyai sejarah yang cukup panjang, yaitu asal mulanya pada abad ke-19. Penggolongan wilayah dibedakan menjadi dua, wilayah alami dan wilayah administratif. Wilayah alami itu disebut sebagai apa? Wilayah alami, natural region. Apa yang diutamakan di situ? Natural region atau wilayah alami, mengutamakan pada fenomena yang bersifat administratif. Dan yang kedua di situ adalah single creator atau penampakan tunggal. Atau wilayahnya. Pengertian wilayah menurut para tokoh di sini yang pertama adalah A.J. Hudson. Kompleks tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, dan manusia. Mereka memiliki hubungan yang khusus, sehingga kebersamaan mempunyai karakter khusus di permukaan bumi. Itu adalah menurut Hudson, berarti lebih luas. Menurut Dirjen Penanganan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, kesatuan geografis. Geografis itu apa? Wilayah, kesatuan wilayah. Dengan adanya batas dan sistem yang ditentukan berdasarkan administrasinya, dan fungsionalnya atau fungsi dari wilayah itu sendiri. Untuk yang ketiga, di situ undang-undang, yaitu nomor berapa? 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Undang-undang nomor 26 tahun 2007. Suatu kesatuan geografis di situ. Segenap unsur yang terkait dengan adanya batas-batas yang ditentukan berdasarkan aspek apa tadi? Geografis dan aspek fungsionalis. Administrasinya itu bagaimana? Fungsi dari wilayah sendiri itu bagaimana? Itu adalah fungsi dan aspek administrasi dan fungsi fungsional. Oke, dari situ ada yang ditanyakan tidak? Tadi wilayah itu apa? Wilayah itu adalah organisasi daerah atau suatu area yang memiliki tujuan tertentu. Sudah, sekarang unsur-unsur dari wilayah sendiri itu apa? Unsur wilayah. Baik di situ bentuk biofisik, alam, atau sumber daya batuan.
Apa unsur-unsurnya atau komponennya? Yang pertama, daerah geografis yang mempunyai ciri-ciri dan luas tertentu. Berarti memiliki luas masing-masing wilayah itu memiliki luas dan bagian-bagian tertentu. Kemudian di situ dapat dibedakan dengan daerah lain. Misalnya Kota Batu biasanya sebagai penghasil apa? Batu? Apel. Kemudian di Kota Batu itu ada lagi desa Sidomulyo misalnya sebagai penghasil bunga. Kemudian Baji sebagai penghasil apa Baji? Tempe. Berarti di situ dibedakan dengan daerah-daerah lainnya adanya penghasil tertentu di situ. Ketiga, mempunyai batas dan sistem tertentu, adanya batas-batas tertentu. Misalnya, di sini Batu, batasnya sebelah utara mana, sebelah barat mana, timur barat mana, selatan mana. Yang keempat, dapat ditentukan berdasarkan aspek tadi, yaitu administratif dan aspek fungsionalnya. Kira-kira fungsi dari wilayah ini apa? Itu maksudnya. Kalau menurut Geoffroy, di situ ada 4 faktor yang menentukan adanya struktur wilayah. Yang pertama distribusi. Apa penyaluran, bagus. Distribusi, sumber daya yang dieksploitasi. Misalnya penyalurannya, kira-kira penyalurannya ini sesuai atau tidak, disalurkannya tepat sasaran atau tidak. Kemudian ekologi yang menguntungkan. Apa yang dimaksud dengan ekologi? Ekologi. Ini dulu kita pelajari di kelas 10. Geografi. Apa yang dimaksud dengan ekologi? Ini adalah cara dari ngomong. Dari biologi yaitu makhluk ini. Ada berapa makhluk hidup di situ? Tiga. Apa saja? Hewan dan tumbuhan. Sudah lupa? Yang ketiga, banyaknya sumber daya yang dipengaruhi oleh sistem nasional. Sumber daya ada berapa? Sumber daya alam, sumber daya alam dan sumber daya tingkat sentralisasi pemerintahan. Berarti di situ kewenangan dari pemerintah. Dari situ ada yang ditanyakan? Sekarang jenis-jenis wilayah. Di situ ditinjau dari aspeknya. Ada wilayah homogen. Homogen berarti di situ apa? Homogen berarti satu jenis saja, memiliki satu parameter dengan sifat dan ciri yang sama. Misalnya apa? Di sektor ekonomi. Pada suatu wilayah itu memiliki fungsi dan sifat yang sama di tingkat produksi dan konsumsi, misalnya kalau di bidang ekonomi. Kedua, wilayah nodal. Apa wilayah nodal? Nodal. Wilayah yang memiliki sifat saling ketergantungan antara daerah pusat dengan daerah sekitarnya. Misalnya di situ ketergantungan negara-negara berkembang.
kemampuan di bidang misalnya perencanaan pusat. Wilayah perencanaan sekarang. Kalau wilayah perencanaan merupakan apa? Kesatuan keputusan ekonomi. Jadi terutama di situ adalah di bidang ya, kira-kira wilayah itu mampu tidak? Tuh, di bidang ekonomi. Ciri-ciri perencanaan apa saja? Ciri-ciri dari wilayah perencanaan. Mempunyai, yang pertama adalah mempunyai kesadaran terhadap masalah apa yang terjadi atau masalah yang apa yang sedang dihadapi pada saat itu. Itu adalah wilayah perencanaan. Ciri yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengubah industri yang dilaksanakan sesuai dengan tenaga kerja yang tersedia. Oke. Di mana di situ lebih banyak apa? Yang dulu menggunakan tenaga manusia, kemudian diganti sebagai tenaga mesin misalnya. Sehingga di situ mata pencaharian penduduk akan semakin yang banyak terjadi saat ini. Kemudian menggunakan salah satu model perencanaan. Kira-kira wilayah ini, Batu ini perencanaannya model yang mana? Satu model perencanaan. Kira-kira kalau masa ini kita pakai model yang mana ya? Kita pakai model perencanaan yang mana? Sehingga di situ kawasan nanti akan menjadi satu wilayah yang lebih maju. Yang keempat, memiliki setidaknya satu pusat pertumbuhan. Maksudnya bagaimana? Memiliki satu pusat pertumbuhan. Misalnya, Kota Batu sebagai kota pariwisata, misalnya. Itu kan satu pusat pertumbuhan, sehingga di situ akan berdampak di berbagai bidang. Misalnya, di daerah sekitar pariwisata tadi, masyarakatnya yang dulu sebagai buruh pabrik, sebagai petani, mereka berubah menjadi pegawai bisa, kemudian membuka lapangan kerja, misalnya membuat restoran di depan atau bagaimana. Itu kan berarti untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, itu adalah satu pusat pertumbuhannya. Jadi satu pusat yang bisa mensejahterakan masyarakat di sekitar. Oke, dari situ ada yang ditanyakan? Belum. Yang tadi adalah wilayah homogen, kedua wilayah modal, ketiga wilayah perencanaan, keempat adalah wilayah administratif. Apa yang dimaksud dengan wilayah administratif? Di mana wilayah didasarkan pada kepentingan administratif. Kepentingan administratif pemerintah dengan batas-batas yang ditentukan. Misalnya bagaimana? Nanti masuk
kabupaten, kemudian ada lagi batu administratif, kecamatan, kemudian desa, dan di situ dipimpin oleh masing-masing pemangku jabatan. Oke, dari jenis-jenis wilayah tadi, kira-kira ada yang ditanyakan tidak? Ada wilayah homogen, ada wilayah nodal, ada wilayah perencanaan, dan ada wilayah administratif. Caranya yang untuk menghafal kalau homogen itu adalah memiliki satu parameter. Sifat atau cirinya hampir sama ya. Di situ memiliki kesamaan di sektor ekonominya. Kemudian wilayah nodal berarti di situ memiliki fungsi dan saling ketergantungan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Yang ketiga, wilayah perencanaan berarti adanya perencanaan tertentu di situ. Berarti di situ masih tetap pada adanya satu keputusan yaitu keputusan ekonominya. Dan yang keempat di situ adalah wilayah administratifnya. Berarti di situ lebih pada kepentingan administrasi pemerintahnya dengan adanya batas-batas tertentu, misalnya kecamatan, kota, kabupaten, kota administratif dan lain-lain. Oke, dari situ ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke wilayah, macam-macam wilayah. Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Dalam ilmu geografi, wilayah dibedakan menjadi dua tadi, yaitu formal dan fungsional. Kalau formal itu adalah disebut sebagai formal region dan wilayah fungsional atau disebut sebagai fungsional region. Apa sih wilayah formal itu? Atau disebut sebagai uniform. Wilayah formal atau uniform. Wilayah yang dibentuk adanya kesamaan kenampakan atau disebut sebagai homogenitas. Homogen itu adalah satu jenis saja. Homogen. Wilayah uniform atau suatu wilayah yang dibentuk oleh kesamaan kenampakan atau homogenitas atau sejenis. Misalnya di situ penampakan kesamaan adanya permukaan bumi atau permukaan wilayah. Biasanya dibentuk oleh apa? Wilayah itu fisik. Wilayah fisiknya. Pertama adalah iklim. Iklim itu apa? Tropis. Kemudian vegetasi. Vegetasi itu apa? Tumbuhan. Kemudian adanya jenis-jenis tanah. Kemudian lahan, pegunungan. Dan itu adalah fungsi dari itu adalah pengertian dari wilayah formal atau disebut sebagai apa tadi? Wilayah formal, region, uniform. Oke, sekarang wilayah fungsionalnya. Wilayah fungsional tadi apa? Halo. Lali. Itu lali. Ini tulisnya artinya tinggalkan. Saya yang mewakili yang bagaimana? Katanya ya. Saling berhubungan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Itu adalah wilayah fungsional atau saling ketergantungan. Misalnya di daerah pegunungan itu adalah penghasil dari sayur mayur. Kemudian di daerah pantai biasanya penghasil ikan. Apakah di daerah penduduk di daerah pegunungan membutuhkan ikan? Saling menghubungkan. Begitu juga dengan yang di daerah pantai mereka membutuhkan
Kaliman. Itu adalah fungsi wilayah fungsi. Oke, di situ ada tokohnya, Bintaro dan Suprapto membagi wilayah berdasarkan unsur. Ada 5 wilayah seragam. Wilayah modal, wilayah genetik, wilayah khusus, dan wilayah statistik. Cara menghafalnya, kalau wilayah seragam atau disebut sebagai uniform region, berdasarkan keseragaman atau adanya kriteria tertentu, adanya kesamaan kriteria tertentu. Misalnya, daerah pertanian dan pertumbuhannya. Kemudian wilayah nodal atau nodal region yang masuk dalam pusat kegiatan di situ atau garis lingkar. Contohnya, DKI Jakarta memiliki beberapa pusat kegiatan yang dihubungkan dengan jalur transportasi. Berarti di situ adanya saling ketergantungan. Yang ketiga, di situ adalah wilayah genetik atau genetik region. Apa genetik? Klasifikasi tanah. Klasifikasi wilayah berdasarkan genetik, berdasarkan jenisnya genetik. Bukan fungsinya. Misalnya wilayah iklim dan fisiografi. Spesifik region. Apa spesifik? Wilayah khusus. Apa saja? Memiliki kekhususan tertentu atau mempunyai ciri-ciri tertentu. Misalnya, kawasan Asia Tenggara. Dalam lokasi penduduk, adat istiadat, bangsa, dan lain-lain. Berarti ada satu hal yang berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Misalnya Pulau Komodo itu adalah tempat penangkaran Komodo. Tuh, berarti ada ciri khususnya di situ. Yang kedua, yang kelima di situ adalah wilayah statistik. Kalau statistik berarti di situ berhubungan dengan apa? Statistik. Angka. Statistik itu adalah angka. Biasanya di situ contohnya adalah berdasarkan pendapatan penduduk. Kira-kira di sini penduduk ini memiliki pendapatan apa di bidang apa? Ini pendapatan apa di bidang apa? Dari mana nih? Ya, saya ulangi tadi konsep wilayah. Wilayah tadi apa? Wilayah. Unsurnya apa saja? Luas. Kemudian dapat dibedakan menjadi ciri khasnya. Kemudian adanya batas-batas dan sistem tertentu. Kemudian dapat ditentukan dengan administrasi dan fungsionalis. Secara umum di situ wilayah dibagi menjadi berapa? 4. Yang pertama adalah wilayah homogen, kemudian nodal, ketiga perencanaan, keempat administratif. Homogen berarti sama, memiliki temperatur yang sama atau ciri-ciri yang sama. Kemudian nodal, saling ketergantungan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Kalau perencanaan, persatuan atau kesatuan keputusan ekonomi, berarti adanya batasan-batasan dari ekonomi di situ. Kemudian yang keempat di situ adalah wilayah
administratif, yaitu berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan. Oke, wilayah dibagi menjadi dua. Di situ wilayah formal dan fungsional. Kalau formal di situ kesamaan atau uniform, kenampakan atau homogenitas. Kalau fungsional berdasarkan fungsi. Ya, berdasarkan menurut Bentato di situ wilayah dibagi menjadi 5: seragam, nodal, genetik, khusus, dan statistik. Oke, seragam berarti berdasarkan keseragaman. Nodal berarti pusat kegiatan. Genetik, klasifikasi apa? Jenis. Khusus atau spesifik, adanya kekhususan suatu wilayah. Kemudian statistik berarti di situ berdasarkan angka atau metode statistik. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Ya sudah ya, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waktunya WU sekarang. WU. Nanti tahu WU itu apa. Ini sudah semuanya anak pondok sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata pelajaran ekonomi. Ada beberapa pertemuan, tetapi kemarin ini hanya karena mohon maaf saya tidak hadir karena nggak ada jadwal. Nah, baru hari ini kita bisa bertemu. Nah, untuk materi, karena kita sekarang kelas 12, materi yang akan kita pelajari adalah materi akuntansi. Materinya adalah materi akuntansi. Nah, ini mohon maaf ya. Saya buku untuk referensi saya. Ini kemarin kan saya pinjamkan ke kelas yang kemarin. Akhirnya saya tidak punya buku pegangan. Jadi mohon maaf, nanti saya hanya kok nggak muncul.
Apa beda ya? Enggak. Oh, berarti mau punyanya Bu Ati belum habis. Ayo, mau buat. Iya, Nabila, Bim Bim, sekarang linknya ganti ya.